Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Abdurrahman Abu Bakar Ahmad Hafifi, NPM 1611110014, kelas 16A3. Saya kuliah di Universitas PGRI Yogyakarta, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi data warehouse. Pertama-tama akan menjelaskan latar belakang dari sistem informasi data warehouse ini adalah berkembangnya teknologi dan informasi saat ini telah melahirkan gunungan data di bidang ilmu pengetahuan, bisnis, dan pemerintah. Kemampuan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai tipe data jauh meninggalkan kemampuan untuk menganalisis, meringkas, dan mengekstraksi pengetahuan dari data. Metodologi tradisional untuk menganalisis data yang ada tidak dapat menangani data dalam jumlah besar. Para peneliti melihat peluang untuk melahirkan sebuah teknologi baru yang menjawab kebutuhan ini, yaitu data warehouse. Teknologi ini sekarang sudah ada dan diaplikasikan oleh perusahaan-perusahaan untuk memecahkan berbagai permasalahan bisnis. Kemudian, pengertian data warehousing. Pengertian data warehousing dapat bermacam-macam, namun mempunyai inti yang sama. Seperti pendapat beberapa ahli berikut ini, yaitu adalah pertama-tama adalah pendapat dari W.H. Inmon dan Richard D.H. Data warehousing adalah koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek, terintegrasi, invariant, dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua adalah pendapat dari Vidit Poe. Data warehousing merupakan basis data yang bersifat analisis dan read-only yang digunakan sebagai fondasi dari sistem penunjang keputusan. Ketiga adalah pendapat dari Paul Lane. Data warehousing merupakan basis data relasional yang didesain lebih kepada query dan analisa daripada proses transaksi. Biasanya mengandung histori, data dari proses transaksi, dan bisa juga data dari sumber lainnya. Data warehousing memisahkan beban kerja analisis dari beban kerja transaksi dan memungkinkan organisasi menggabung atau konsolidasi data dari berbagai macam sumber. Jadi, data warehousing merupakan metode dalam perancangan basis data yang menunjang DSS, Decision Support System, dan Executive Information System atau AIS. Secara fisik, data warehousing adalah basis data, tapi perancangan data warehousing dan basis data sangat berbeda. Dalam perancangan basis data, tradisional menggunakan normalisasi, sedangkan pada data warehousing, normalisasi bukanlah cara yang terbaik. Dari definisi-definisi yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan data warehousing adalah basis data yang saling bereaksi yang dapat digunakan untuk query dan analisis, bersifat orientasi subjek, terintegrasi, dan varian, tidak berubah, yang digunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Next, ini adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan data warehousing. Kita lihat di sini ada source OLTP system, data mart, DTS, replication, data warehouse, GUPS, oleh DB for OLAP, client, OLAP service. Dan di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah ini. Yang pertama adalah data mart, adalah suatu bagian pada data warehousing yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, bagian atau operasi pada suatu perusahaan. Online Analytical Processing OLAP atau OLAP adalah merupakan suatu pemrosesan basis data yang menggunakan tabel fakta dan dimensi untuk menampilkan berbagai macam bentuk laporan, analisis, query dari data yang berukuran besar. Yang ketiga adalah OLTP, Online Transaction Processing, merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. Kemudian yaitu Dimension Table, tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan dan detail yang dapat dilaporkan seperti laporan laba pada tabel fakta dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu yang berupa per bulan, per kuartal, dan per tahun. Fact Table merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key kunci yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri dari foreign key atau kunci asing yang merupakan primary key kunci utama dari beberapa dimension table yang berhubungan. Selanjutnya adalah Decision Support System.
merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan mendukung suatu keputusan yang baik. Selanjutnya adalah karakteristik data warehousing, yaitu 1. Berorientasi subjek. Data warehousing berorientasi subjek artinya data warehousing didesain untuk menganalisa data berdasarkan subjek-subjek tertentu dalam organisasi, bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. Data warehousing diorganisasikan di sekitar subjek-subjek utama dari perusahaan, contohnya konsumen, produk, dan penjualan, dan tidak diorganisasikan pada area-area aplikasi utama, contohnya pelayanan konsumen, pengontrolan, stok, dan penjualan produk. Hal ini dikarenakan kebutuhan dari data warehousing untuk menyimpan data-data yang bersifat sebagai penunjang suatu keputusan daripada aplikasi yang berorientasi data. Jadi, dengan kata lain, data yang disimpan adalah berorientasi kepada subjek, bukan terhadap proses. Dan ini adalah secara garis besar perbedaan antara data operasional dan data warehousing. Saya akan menjelaskan satu persatu. Data operasional dan data warehouse. Perbedaan pertama, data operasional dirancang berorientasi hanya pada aplikasi dan fungsi tertentu, sedangkan data warehouse dirancang berdasar pada subjek-subjek tertentu. Yang kedua adalah data operasional fokusnya pada desain basis data dan proses, sedangkan data warehouse fokusnya pada pemodelan data dan desain data. Perbedaan yang ketiga adalah jikalau data operasional berisi rincian atau detail data, sedangkan data warehouse adalah berisi data-data history yang akan dipakai dalam proses analisis. Perbedaan yang keempat adalah data operasional relasi antar tabel berdasar aturan terkini, selalu mengikuti aturan terbaru. Sedangkan data warehouse hanya aturan bisnis dapat tersaji antara tabel-tabel. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah terintegrasi. Data warehouse dapat menyimpan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang terpisah ke dalam suatu format yang konsisten dan saling terintegrasi satu dengan lainnya. Dengan demikian, data tidak bisa dipecah-pecah karena data yang ada merupakan suatu kesatuan yang menunjang keseluruhan konsep data warehousing itu sendiri. Syarat integrasi sumber data dapat dipenuhi dengan berbagai cara, seperti konsisten dalam penamaan variabel, konsisten dalam ukuran variabel, konsisten dalam struktur pengkodean, dan konsisten dalam atribut fisik dari data. Ini ada gambar dari integrasi data warehousing ya. Data warehousing, data source A, B, C, dan D. Semuanya terhubung menjadi satu kesatuan data warehouse. Contoh, pada lingkungan operasional terdapat berbagai macam aplikasi yang mungkin pula dibuat oleh developer yang berbeda. Oleh karena itu, mungkin dalam aplikasi-aplikasi tersebut ada variabel yang memiliki maksud yang sama, tetapi nama dan formatnya berbeda. Variabel tersebut harus dikonversi menjadi nama yang sama dan format yang disepakati bersama. Dengan demikian, tidak ada lagi kerancuan karena perbedaan nama, format, dan lain sebagainya. Barulah data tersebut bisa dikategorikan sebagai data yang terintegrasi karena kekonsistenannya. Dan berikutnya adalah rentang waktu. Seluruh data pada data warehousing dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Untuk melihat interval waktu yang digunakan dalam mengukur keakuratan suatu data warehousing dapat digunakan berbagai cara, antara lain: cara pertama, paling sederhana adalah menyajikan data warehousing pada rentang waktu tertentu, misalnya antara 5-10 tahun ke depan. Cara kedua, dengan menggunakan variasi untuk perbedaan waktu yang disajikan dalam data warehousing baik implisit maupun eksplisit. Secara eksplisit dengan unsur waktu dalam hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Secara implisit, misalnya pada saat data tersebut diduplikasi pada setiap akhir bulan atau per 3 bulan. Unsur waktu akan tetap ada secara implisit di dalam data tersebut. Kemudian cara ketiga, variasi waktu yang disajikan data warehousing melalui serangkaian snapshot yang panjang. Snapshot merupakan tampilan dari sebagian data tertentu sesuai keinginan pemakai dari keseluruhan data yang ada bersifat read only. Dan karakteristik selanjutnya adalah non-volatile.
Maksudnya, data pada data warehousing tidak diupdate secara real time, tetapi direfresh dari sistem operasional secara reguler. Data yang baru selalu ditambahkan sebagai suplemen bagi basis data itu sendiri daripada sebagai sebuah perubahan. Basis data tersebut secara kontinu menyerap data baru ini, kemudian secara inkremental disatukan dengan data sebelumnya. Dan ini adalah perbedaan transactional storage dan data warehouse storage antara volatile dan non-volatile. Kita lihat sendiri, di volatile adalah record by record data manipulation, sedangkan non-volatile batch load atau access of data. Berbeda dengan basis data operasional yang dapat melakukan update, insert, dan delete terhadap data yang mengubah isi dari basis data, sedangkan pada data warehousing hanya ada dua kegiatan memanipulasi data, yaitu load data, mengambil data, dan akses data, atau mengakses data warehousing seperti melakukan query, menampilkan laporan yang dibutuhkan, tidak ada kegiatan mapping data. Kemudian ada ringkas. Data warehousing menyediakan ringkasan-ringkasan data operasional yang sederhana dan mudah dipahami oleh pihak manajemen jika diperlukan. Terakhir adalah tidak ternormalisasi. Data dalam sebuah data warehousing biasanya tidak dinormalisasi sehingga basis datanya sangat redundansi. Data dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun sumber eksternal. Inilah sumber data warehousing. Kita lihat pada gambar. Dari internal operation data, internal historical data, external data source, masuk semua ke extraction and transformation, dikirim ke data warehouse, dan kemudian data access and analysis, dan atau dikirim ke information directory. Contohnya queries, reports, OLAP, dan data mining. Memiliki metadata. Metadata menjadi bagian dari warehouse karena metadata mempunyai dampak yang besar pada bagaimana data warehousing berfungsi. Metadata menguraikan struktur dan arti data sehingga mendukung penggunaan efektif atau tidak efektifnya data. Metadata menyimpan kunci agar pengguna merasa nyaman dan akrab memanfaatkannya teknologi ini. Ini adalah contoh gambar dari data warehouse metadata ya. Ada transformation tools, extraction tools, OLAP tools, source system, application, query tools, data load, function, dan data mining tool. Semuanya terhubung ke data warehouse metadata. Ini ada manfaat data warehousing sendiri adalah data warehousing diperlukan bagi para pengambil keputusan manajemen dari suatu organisasi atau perusahaan. Dengan adanya data warehouse akan mempermudah pembuatan aplikasi-aplikasi DSS dan AIS karena memang kegunaan dari data warehousing adalah khusus untuk membuat suatu basis data yang dapat digunakan untuk mendukung proses analisa bagi para pengambil keputusan. Selanjutnya, tujuan data warehousing sendiri adalah 1. Menyediakan kalangan bisnis untuk mengakses data. Data warehousing menyediakan layanan sehingga kalangan bisnis dapat mengakses data yang sebenarnya rumit dan sulit dipahami dengan cukup mudah. 2. Menyediakan data yang valid. Sebagai contoh kasus, customer bukan merupakan sebuah istilah yang diberikan kepada semua klien. Ada sebuah patokan di mana klien pantas diberi titel customer atau tidak. Dengan adanya data warehouse, sebuah titel customer dapat ditentukan mungkin dari jumlah total pembelian atau faktor lainnya. Ketiga, untuk menyimpan data yang lama dengan akurat. Hal ini sangat diperlukan ketika diperlukan sebuah perbandingan antara laporan sekarang dengan yang lalu. Yang keempat yaitu slide and dice data. Sebuah ketersediaan data detail seperti yang dicontohkan gambar di atas dapat meningkatkan bisnis analisis dengan mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk mengumpulkan data kembali. Yang kelima adalah memisahkan antara proses analisis dan operasional. Biasanya data warehouse diperlukan untuk mendukung proses analisis karena sifatnya yang tepat dalam mengolah data yang sangat banyak, walaupun dengan kemampuan terbatas. Beberapa sifat antara lain proses analisis, read, proses operasional yaitu read, write, update.
dan keenam, mendukung re-engineering pada decisional proses dengan sifatnya yang memfokuskan pada pengambilan keputusan bisnis. Data warehouse adalah sebuah sistem yang ideal apabila diperlukan re-engineering pada proses pengambilan keputusan bisnis. Dan selanjutnya adalah tugas-tugas dari data warehouse sendiri adalah satu, pembuatan laporan. Pembuatan laporan merupakan salah satu kegunaan data warehousing yang paling umum dilakukan. Dengan menggunakan querying sederhana, didapatkan laporan per hari, per bulan, per tahun, atau jangka waktu kapanpun yang diinginkan. Ini adalah OLAP atau Online Analytical Processing. Dengan adanya data warehouse, semua informasi baik detail maupun hasil summary yang dibutuhkan data mining. Kedua, konsep data warehousing dalam proses analisis mudah didapat. OLAP mendayagunakan konsep data multidimensi dan memungkinkan para pemakai menganalisis data sampai mendetail tanpa mengetikkan satupun perintah SQL. Hal ini dimungkinkan karena pada konsep multidimensi, maka data yang berupa fakta yang sama bisa dilihat pada menggunakan fungsi yang berbeda. Fasilitas lain yang ada pada software OLAP adalah fasilitas scroll up dan drill down. Drill down adalah kemampuan untuk melihat detail dari suatu informasi, dan roll up adalah kebalikannya. Dan terakhir adalah proses informasi eksekutif. Data warehousing dapat membuat ringkasan informasi yang penting dengan tujuan membuat keputusan bisnis tanpa harus menjelajahi keseluruhan data. Dengan menggunakan data warehousing, segala laporan telah diringkas dan dapat pula mengetahui segala rinciannya secara lengkap, sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan. Informasi dan data pada laporan data warehousing menjadi target informatif bagi pengguna. Kelebihan dari data warehousing sendiri adalah data terorganisir dengan baik untuk query analisis dan sebagai bahan yang baik untuk proses transaksi. Perbedaan struktur data yang banyak macamnya dari sumber yang berbeda dapat diatasi. Selanjutnya, memiliki aturan transformasi untuk memvalidasi dan mengonsolidasi data dari OLTP ke data warehouse. Kemudian, masalah keamanan dan kinerja dapat dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Terakhir, memiliki model data yang banyak macamnya dan tidak tergantung dari format data awal atau sumbernya, sehingga memudahkan dalam menciptakan pelaporan. Proses transformasi berpindahan dapat dimonitoring. Jika terjadi kesalahan dapat diarahkan atau diluruskan. Informasi yang disimpan dalam data warehouse, jadi ketika OLTP data sumbernya hilang, informasi yang diolah tetap terjaga dalam suatu data warehouse. Data warehouse tidak memperlambat kerja operasional transaksi. Dapat menyediakan laporan yang bermacam-macam. Ini adalah kelemahan data warehouse sendiri, yaitu data warehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Data perlu diekstrak atau diubah ETL dan di-load ke data warehouse sehingga membutuhkan tenggang waktu untuk memindahkannya. Semakin lama dipelihara, semakin besar biaya untuk merawat sebuah data warehouse. Data warehouse dapat menjadi ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat, karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate secara cepat, sehingga data yang ada tidak optimal. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi data warehouse ini adalah data warehouse merupakan suatu cara atau metode dari suatu database yang berorientasi kepada subjek, non-volatile, time variance, dan integrasi yang digunakan untuk mempermudah para pengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Keberadaan data warehouse sangat penting sebagai tools dari DSS, karena data warehouse memang digunakan untuk itu. Dengan adanya data warehouse, diharapkan suatu perusahaan dapat lebih unggul dari kompetitornya dan lebih jeli lagi dalam melihat peluang pasar. Ini adalah daftar pustaka saya ambil di web, yaitu pertama adalah viruselsight.com, kemudian maulid-haisani.blogspot.co.id, kemudian komputermania wordpress.com, kemudian blog umj.ac.id, ciptaan value, dan
Jangan lupa ya teman-teman dan saudaraku semua, jangan lupa di like dan subscribe. Thanks for watching. Apabila ada kesalahan kata atau yang sebagainya, saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.